Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan di sudut kota Baghdad hiduplah seorang penjahit yang sangat profesional. Ia biasa membuat pakaian berkualitas tinggi yang indah dan rapi. Hasil jahitannya dijual kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar saja jika pihak istana sering menggunakan jasanya, tentu saja dengan bayaran yang tinggi pula. Dari hasil kerjanya inilah si penjahit menjadi orang kaya. Suatu hari datanglah seorang pria miskin dari desa kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa, Tuan? Lihatlah penjual daging di desa kami. Ia tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin, Tuan. Begitu pula dengan penjual sayur. Meskipun ia bukan orang kaya, ia setiap hari bersedekah membagikan uangnya kepada fakir miskin, Tuan." Mendengar perkataan itu, si penjahit hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal ini membuat si pria miskin bertambah benci. Ia kemudian menyebarkan kabar kepada masyarakat bahwa penjahit kaya itu pelit dan berhati buruk. Penduduk desa pun mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Namun tak ada satupun penduduk desa yang peduli atau datang membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia. Proses pemakamannya hanya dihadiri oleh segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya saja. Namun anehnya, setelah kematian si penjahit, penjual daging di desa itu tak lagi memberikan daging gratis kepada orang miskin. Ketika mereka bertanya, si penjual daging menjawab, "Selama ini, daging yang kubagikan setiap hari itu berasal dari si penjahit. Ia rutin membeli daging dariku dan memintaku untuk membagikannya kepada orang-orang miskin. Karenanya setelah ia meninggal, berhenti pula sedekah itu." Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Hal yang sama juga terjadi pada si penjual sayur. Ia pun berhenti bersedekah. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur itu menjawab, "Uang yang aku sedekahkan selama ini adalah milik si penjahit. Ia mempercayakan uang itu kepadaku agar aku membagikannya setiap hari kepada fakir miskin." "Kenapa kamu tidak memberitahu kami kalau uang itu dari si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu siapapun. Tapi karena ia sudah meninggal, aku baru berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang di desa pun merasa semakin bersalah setelah mendengar pengakuan itu. Ternyata penjahit yang mereka anggap kikir dan bakhil adalah orang yang sangat dermawan. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Bisa jadi orang tersebut memiliki kebaikan yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari orang yang percaya adanya Tuhan, lalu mengajaknya berdebat. Dan singkat cerita, sampailah mereka di sebuah warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada dua tamu asing, kawan-kawan Abu Nawas pun menyambut mereka dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing itu pun langsung bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran.
"Memangnya kenapa Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu dari mereka. "Kami ingin mengajaknya berdebat tentang keberadaan Tuhan," jawab salah satu dari dua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan Tuan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Oh tidak, sama sekali tidak percaya. Kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu pernah melihatnya?" balas mereka. "Ya tidak Tuan. Tapi bukankah dengan adanya dunia dan seluruh isi alam semesta ini sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada Tuan?" jawab kawan Abu Nawas. "Dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu hanyalah dongeng karangan manusia," kata mereka lagi. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia duduk di samping teman-temannya. "Hei Abu Nawas, lihat dua tamu asing itu. Mereka mengaku sebagai ateis dan ingin mengajak debat siapa saja yang percaya adanya Tuhan," bisik salah satu kawannya. "Iya Bu, tadi mereka juga sempat mengajak kami berdebat," sambung yang lain. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut dan berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau Tuan memang tidak percaya Tuhan, itu adalah hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk desa sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah menantang Abu Nawas. "Ya, kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya?" ucap mereka menantang. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silakan, apa yang ingin kalian tanyakan?" kata Abu Nawas mulai kesal. "Nah, gitu dong. Pertanyaanku, kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu pernah melihatnya? Apakah kamu pernah menyentuhnya?" tanya mereka. "Tentu saja tidak pernah," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Segala sesuatu harus pakai akal dan logika," kata mereka. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Baiklah Tuan, sekarang giliranku yang bertanya." "Oh, silakan, kami siap menjawab," jawab mereka yakin. "Apakah kalian pernah melihat otak kalian sendiri? Apa kalian pernah menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu pun saling pandang dan menjawab serempak, "Tidak pernah." Dengan nada santai dan sedikit tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Kalau begitu, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Spontan, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Kedua ateis itu terdiam, wajah mereka memerah. Namun mereka tidak ingin dipermalukan begitu saja. Mereka pun kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, katanya Tuhan itu kan maha tahu. Kalau begitu, tentu dia tahu kalau manusia akan berbuat kesalahan. Lantas kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan itu tidak tahu? Tuhan macam apa seperti itu?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Ya, pertanyaan yang bagus. Sekarang biar aku balik bertanya. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian sudah tahu bahwa suatu saat nanti kalian akan berbuat salah? Misalnya menyakiti hati ibu kalian atau membuat orang lain jengkel?" "Ya tentu saja ibu kami tahu. Karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat salah," jawab mereka. "Lalu kenapa ibu kalian tetap memutuskan untuk mengasuh kalian sampai dewasa?" Kedua orang ateis itu pun terdiam. Abu Nawas pun melanjutkan, "Jawabannya adalah karena rasa cinta. Rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang kalian lakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu tahu manusia akan berbuat salah, tapi dia tetap menciptakan manusia. Karena cintanya lebih besar daripada kesalahan manusia itu sendiri. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia itu mau bertobat." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas itu, kedua orang ateis itu pun hanya bisa terdiam. Mereka pun mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memilih pergi tanpa melanjutkan debatnya.
Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, baginda raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, baginda raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada baginda raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. "Sayang? Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi?" "Aku khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab baginda raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa baginda raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas baginda raja. "Ini sudah terbukti loh Paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang baginda raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin." "Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan baginda raja. Pada hari pertama, baginda raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, baginda raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, baginda raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba baginda raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak baginda raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat baginda raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya baginda raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku masih saja dikelabui," kata baginda raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban.
kisah selanjutnya. Sepertinya tak ada hari di mana Abu Jahil duduk tenang tanpa membuat masalah. Meskipun beberapa kali menanggung malu karena ulahnya sendiri, Abu Jahil tetap tidak ada tobat-tobatnya sedikit pun. Ia selalu berbuat jahil terhadap Abu Nawas. Terlepas keusilannya itu hanya bercanda atau serius, Abu Nawas juga selalu bisa membuat Abu Jahil tak berkutik dan garuk-garuk kepala. Seperti pada kisah berikut ini, yang mana kisah ini bermula ketika Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu yang ia kumpulkan, lalu disembunyikannya di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Hal itu ia lakukan karena memang sudah beberapa kali rumah Abu Nawas dibobol oleh maling. Kalau Abu Nawas menyimpan semua uangnya di dalam rumah, ia khawatir semuanya itu juga akan ludes di gondol maling. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendelanya. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pinggir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Kurang ajar, aku harus menemukan siapa ini pelakunya, pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela miliknya. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang itu. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari situlah Abu Nawas baru mengetahui, ternyata Abu Jahillah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas mempunyai rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali lagi. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Aku minta tolong bantu menghitung uang simpananku Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Wah, dengan senang hati Abu Nawas. Coba sebutkan, jumlah uang simpananmu berapa?" balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan. Di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa juga Abu Nawas menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya, yang sejumlah 1000 dinar. Setelah itu, Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Boleh, katakan saja. Mau minta saran apa?" balas Abu Jahil. "Gini Abu Jahil, nanti malam aku mau menyimpan semua uangku yang 2000 dinar itu di dalam tanah di samping rumah. Gimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Ide bagus itu Abu Nawas. Ya sudah, ambil semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Tapi apa kau yakin itu aman Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Pasti aman lah Abu Nawas. Kenapa kau khawatir? Kan gak ada orang yang tahu selain kita,"
ujar Abu Jahil. Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah yang kemarin. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh? Tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, aku harus segera mengembalikan uang itu, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya baru aku akan mengambilnya lagi. Dan aku pasti mendapat lebih banyak, 2000 dirham. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, percaya deh Abu Nawas, uang yang kau pendam di dalam tanah itu pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya? Mendengar itu, Abu Nawas hanya manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, nanti malam aku akan periksa dulu uang yang aku pendam kemarin. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ, balas Abu Nawas. Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar, kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami,
yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo pedofil dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master, yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita, dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu.
berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.